Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berulang kali menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme. Pemerasan dan pungutan liar adalah wajah premanisme itu. Komitmen itu berulang kali disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Wakil Gubernur Rano Karno, dan aparat penegak hukum dalam berbagai kesempatan terpisah. Pemprov DKI Jakarta menggandeng Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam melawan premanisme, termasuk yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau ormas tertentu. Wajah premanisme di sejumlah pasar, perumahan, kawasan usaha, dan ruang publik adalah pemerasan, pungutan liar, dan penguasaan aset terbuka. Warga diminta waspada terhadap berbagai bentuk premanisme dan melaporkannya melalui aplikasi atau pos komando yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat. Perang melawan premanisme juga dilakukan di berbagai daerah di Nusantara, sebab keberadaannya sudah meresahkan warga. Premanisme dengan beragam wajahnya tentu saja mencederai rasa keadilan masyarakat. Perilaku intimidatif yang dibungkus atribut ormas atau individu dengan mengatasnamakan pengamanan lingkungan menimbulkan keresahan yang meluas. Negara tidak boleh kalah. Langkah tegas aparat penegak hukum dan Pemprov DKI Jakarta pantas diapresiasi, tetapi harus diikuti konsistensi dan keberlanjutan. Sebagai contoh, terbongkarnya praktik pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, dominasi kepentingan ormas di Tanah Abang, dan pemerasan di ruang parkir selama 2025 memperlihatkan masih adanya premanisme di Jakarta. Kondisi itu diperkuat hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang mengamankan 3.599 orang yang terlibat premanisme, dengan 348 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi selama 9 hingga 23 Mei 2025. Motif ribuan preman itu dalam menjalankan aksinya di wilayah Polda Metro Jaya adalah akibat desakan kebutuhan ekonomi dan eksistensi diri. Ternyata premanisme tidak hanya persoalan kriminalitas, tetapi mencerminkan ketimpangan sosial dan lemahnya kehadiran negara dalam tata kelola ruang publik. Dalam sejumlah kasus, warga juga terpaksa berdamai dengan aksi premanisme karena tak ada lagi pilihan lain. Memerangi premanisme harus dibarengi penguatan tata kelola dan pembukaan akses ekonomi yang adil bagi semua. Publik perlu dilibatkan pula. Premanisme dengan segala wajah kekerasannya seharusnya diselesaikan dengan mengatasi akar masalah, yakni kesejahteraan rakyat yang belum merata. Apalagi cerita premanisme sudah berlangsung panjang sejak pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Akar kata preman adalah Frenchman dalam bahasa Belanda yang berarti orang bebas dan dikenal pada abad ke-19. Orang bebas ini disebut juga Bang Jago, digunakan oleh orang kaya untuk menjaga aset, diri, dan keluarganya, serta tak jarang berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Pada Maret 1995, Gubernur DKI Jakarta Suryadi Sudirja memimpin operasi pemberantasan premanisme bersama Polda Metro Jaya melalui operasi Kilat Jaya. Operasi ini digelar juga pada tahun 2012 dan pada tahun-tahun berikutnya. Namun premanisme masih ada dan akan terus ada jika akar masalahnya tak diselesaikan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Selasa 27 Mei 2025. Kita akan langsung lihat halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Ada sebuah judul di sini. Judul ini yang disampaikan oleh harian Kompas mengenai atau menyoroti nasib penulis sastra di Indonesia. Menjadi penulis sastra di Indonesia sulit karena royalti kecil, pajak, pembajakan, dan rendahnya serapan buku. Sementara dukungan negara dan regulasi berpihak masih minim. Menjalani hidup sebagai penulis sastra di Indonesia, saudara, tidaklah mudah. Royalti yang mereka terima masih relatif kecil. Itu pun masih dikejar pajak. Di sisi lain, karya-karya mereka terus dibajak di tengah banyaknya penerbit yang tutup. Masih di halaman 1, saudara, di halaman muka, di sini ada sebuah foto berita menampilkan beberapa pejabat, salah satunya ada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Indonesia dorong ASEAN lebih adaptif. Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih adaptif dan berorientasi hasil di tengah dinamika global yang berubah sangat cepat. Kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN perlu diperkuat agar dapat lebih cepat merespons ketidakpastian dan guncangan eksternal di masa depan. Demikian, saudara, yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin 26 Mei kemarin.
Pernyataan ini dikutip melalui naskah pidato yang diunggah Kementerian Luar Negeri dan sudah dikonfirmasi oleh Sekretariat Presiden. Masih di halaman yang sama, saudara, kita akan bergeser ke sisi tengah di sini. Ada informasi paling bawah. PHK massal intai dunia perhotelan. Informasi yang dibagikan di sini, saudara. Perhotelan, industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Dihantam penurunan jumlah pengunjung hingga biaya operasional yang kian tinggi, pemutusan hubungan kerja massal pun kian nyata. Dari sini kita masih di halaman yang sama, saudara. Ada informasi dari olahraga El Gran Derby, derby kuno yang membelah Andalusia, walau tak setenar El Clasico, daya ledak El Gran Derby tak bisa diremehkan. Duel sedarah ini bahkan bisa membelah kota dan ribuan keluarga di dalamnya. El Clasico memang telah lama menjadi daya tarik La Liga. Namun pertarungan besar di Spanyol tak hanya itu. Di selatan Spanyol, tepatnya wilayah Andalusia, terdapat derby kuno yang tak kalah panas. Masyarakat sekitar menyebutnya adalah El Gran Derby atau derby agung antara Sevilla dan Real Betis. Selanjutnya kita ke halaman 15, saudara. Di halaman 15 mengenai informasi penyelenggaraan ibadah haji, tenda wukuf dipastikan nyaman. Persiapan dan pematangan puncak ibadah haji terus dilakukan. Tenda wukuf dan berbagai fasilitas pun dicek. Pasangan yang terpisah juga akan digabung. Pemerintah sebagai penyelenggara haji terus memastikan tenda yang akan digunakan untuk wukuf pada puncak haji agar nyaman bagi jemaah. Selain mengecek lokasi tenda wukuf di Arafah, petugas penyelenggara haji juga terus menjalani komunikasi intens dengan pihak syarikah untuk memastikan pasangan terpisah akan tetap digabung saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.